harus Kak ceritakan Frozen. Baru partnerku itu cowok. Kalian nggak tanya ke apa baju biru hari ini? Astaga. Harusnya kita lihat nih dong dari updatean gimana. Atau nih kita lihat langit warna biru. Itu tiba-tiba banget sih Kak. Anakku juga. Kunci utama public speaking tuh harus kau paham bahasaku apa dan orang paham bahasaku itu kayak gimana. Cepetmu dulu. Apa? Himo kadang tadi ini podcastnya Himatepa. Nyala. Terus kau tahu ada Mitawa season 2-nya. Masa weh? Iya. Itu kemarin. Iyo, lihat pokoknya. Podcast di bawah atap gazebo season 2. Oke, jadi sebelumnya itu Muka dulu memperkenalkan bagi viewers yang mungkin masih asing dengan saya dan teman saya di sini. Perkenalkan, nama saya Insan Latifa. Saya dari Tekper angkatan 22. Dan saya Nabila dari Tekper 22. Oke, ayo Mi deh, muka sekarang mau nonton. Cepat mana kasih nyala. Sudah nyala dari tadi. Ih, tidak Pi, tersambung Pi. Ini ribuna ini. Kak Maura. Sini Kak. Salim Ki dulu ini Kak. Salim. Assalamualaikum. Ih, anu Kak. Duduk kan. Iya, duduk Maki. Anu ada tahu podcast season 2-nya ini di atas gas apa? Di bawah atap gazebo. Saya kira di atas gazebo. Nah, yang besar kan yang mati kah? Iya Kakak. Itulah tisu Iya Kak. Terima Dari kasih. mana nih Kakak? Kayak lama sekali mendak lihat kayak di handphone. Biasa nah sibuk sekali kau kayak ku kejar ini wisuda Februari tuh tapi kayaknya mustahil nih. Semua bilang amin. 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 Apa ini mau amini? Ih, wisuda tuh Kak. Oh, iya. Kita aminkan. Mulai mengembleng kayak itu jantung kayak deg-deg gitu. Iko dong. Begini Kak, mahasiswa semester 10 tundul Kak. Kemarin kalau saya tidak salah itu ada Ki di anu tuh di apa? Ikut Ki juga di season 1-nya nih podcast. Oh iya, tapi kayaknya bukan yang pertama deh. Kedua Pi kalau nggak salah. Episode keduanya. Sempat jikinya ku nonton itu kayak yang ada orang gal dan Iya baru ada kayak Eca lewat-lewat. lucu sekali itu ya. Mami lagi nih pengadiran. Iya Kak. Tunggu kira datang gila. Jadi apa kau dulu? Tapi lah kasih tahu. Itu nanti dilihat tuh Kak, nanti dilihat. Oh, kabari kalau kegiatan Mina. Siap. Tapi kalau ku lihat-lihat itu Kak, waktu tak podcast kemarin tuh kayak santai sekali Jeki, kayak apa nih? Kayak flow, kayak apa nih mengalir Ji. Jadi nggak perasa nervous Kak, ngobrol depan kamera banyak orang. Mungkin karena sama kakak tuh kemarin jadi kayak nggak begitu takut Ji karena kemarin sama Hairul juga. Kalau kau tanya nervous atau tidak, dia kayak mau lepas jantungku ya. Sekarang ini kayak bisa Kak air putih. Mana masuk. Air putih dulu Kak dong. Astagfirullah. Di sini Pak. Politik kok Sarah. Dari tadi. Apa bahasa Bugisnya? Terima kasih. Syukron. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Deh, sama Mini nggak minum. Deh, kok dong. Kurangi satu airnya. Terima kasih bos. Sheshe. Syukron. Nah, saya tuh kalau nervous Kak minum air putih. Oh. Saya juga nervous ini makanya juga minum kayaknya. Kata kita minum bareng-bareng. Tapi kita bilang tadi mau copot jantung tak? Kalau Iya. sekarang berarti mau copot juga. Makanya ditahan dulu sama air. Oh, jadi kayak Kak, penenangan diri. Jadi kan kalau apa nih kamu mungkin bicara begitu pasti dumba begitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya spontan dan sebagainya. Iya. Even ada dibawa materi, tetap juga kayak takut begitu. Kayak ada perasaan yang kayak aduh. Takut Kak ada salah bicara. betul paham jadi Kak. Sahra tiba-tiba masuk gitu ya. Atau kayak pernah Ki Kak kayak tiba-tiba Ki ngeblank begitu kayak siap sekali mungkin tuh. Tiba-tiba aduh apa minum saya bilang di kayak gitu. Astaga kalau
kalau kau nonton Bye-Bye itu kalau kau nonton Bye-Bye yang kemarin sebenarnya tuh ada perkataan yang kuulang-ulang karena apa nih dumba kau begitu ya. Iya. Padahal itu tuh sudah disebut di pertanyaan sebelumnya, kusebut lagi di pertanyaan setelahnya kayak udah tau kamu ku bilang karena dumba kak gitu. Oh jadi kayak saja jadi to stay in the flow Iya gitu. sih. Walaupun dumba tapi kayak berusaha juga kayak ada apa yang gitu ya? Oh sorry. Ini emang tidak dekat ki begitu ya. Iya, ini penting gitu. Oh harus ki dekat di. Wow. Saya kalian tidak tanya ke apa baju biru hari ini. Astaga. Harusnya kita lihat nih dong dari updatean Himat Eva. Atau nanti kita lihat langit warna biru. Itu Himat Eva banget sih kak. Anakku juga. Oh. Kenapa tidak pakai baju biru juga anak tak? Karena mamanya coklat. Oh, oke. Tapi tuh Kak, tunggu dulu. Pernah Kak tuh Kak kayak ikut lomba SD waktu SD ya? Dek. Satu abad yang lalu. Iya pengalaman. Experience. Waktu ku SD itu tuh Kak ikut Kak lomba dongeng. Dan kan dia kayak ada tahap seleksinya begitu. Baru yang kayak dongeng apa itu dia itu hari dongeng kancil dan buaya saya lupa. Oh masih kemarin. Baru ada tahap seleksinya buat di karantina nanti buat masuk ke olimpiade lagi. Nah itu saya agak pemalu Kak dulu begitu baru yang kayak gara-gara saking dumbaku dan nervousku untuk seleksi di hadapan publik, di hadapan juri-juri jadi kayak apa istilahnya begini Kak? Tremor. Ya, tremor Kak begini kayak kayak aduh, memang nah sampai akhirnya kan kalau dongeng biasa ada orang intonasinya. Saya lupa kalau kita harus berintonasi gara-gara saking nervousku itu Kak. Kalau kita kira-kira ada ke pengalaman tak juga begitu atau bagaimana? Minum kalau di. Minum berarti kipas. sekarang lagi tremor juga nih kak. Oke. Capek tuh mak. Bodoh. Disuruh saya ke sini. Kalau saya tuh enggak selama itu Jina masuk kan saya nih pengalamannya SD tuh. Saya SMA. Oh iya. Apa itu kak? Nggak mau episode selanjutnya saja. Iya. Tuh sampai panjang ini durasinya. Boleh biar kita dapat money. Ih, Iya. ada uangnya ini kah? Aduhnya ini kan? Aduh. Enggak boleh tahu semua tentang uang. Oh iya tahu. Betul tahu. Buat money. Iya. Tapi kalau ada enggak apa-apa sih. Alhamdulillah. Kalau saya tuh pas SMA ikut kayak satu bukan komunitas sih. Tapi dalam penjabaran katanya sih community. Jadi join Kak di klub bahasa Inggris toh dan di dalam itu ada pembagian branchnya itu ada storytelling, ada debate, speech, newscast dan sebagainya. Dan bodohnya waktu itu saya pilih storytelling. Jadi kayak pernah storytelling di depan banyak orang dan waktu itu temanya Disney. Wih, seru. Di kepalamu seru. Oke. Bayangkan tuh harus ceritakan Frozen. Baru partnerku itu cowok. Kita juga. Dan dia nggak mau jadi Anna, jadi pokoknya dia bilang saya mau jadi Elsa, tapi saya juga mau jadi Elsa. Justru kayak ya terpaksa ambil Kak peran Anna karena dia dengan confident dan dia mau Elsa. Karena saya bukan peran yang ku mau, jadi agak lain-lain juga. Akhirnya tuh kayak pas sampai di panggung dan tampil, barusan Kak lihat Anna semojo itu. Ana mojo. Terus kan harusnya kan Elsa yang introvert begitu, kayak Elsa yang mengurung diri, terus Anna yang heboh sekali. Enggak, karena kebetulan itu hari kita sudah nervous, dumba-dumba menjoto, mana pakai bahasa Inggris yang bukan bahasa tak. Jadi kayak kalau ada di lupa skrip, aduh bagaimana caranya? Akhirnya tapi tetap menjalani diriku sebagai Anna dan dia Elsa, dan dia suka sekali dia jadi Elsa dan manku cowok. Wow. Pokoknya dia nggak mau pokoknya dia mau Elsa. Kayak saya tuh kayak apa mami dia apa gitu ya. Asalkan mau jadi dulu, muka juga dulu coba-coba tuh kayak nervous kan Daya di depan situ. Ternyata nervous ya. Tapi dijalani saja. Pasti selama jalannya tuh kayak improve di sebagainya. Mungkin kayak memang hasilnya waktu itu kayak nggak bagus tapi ya boleh lah. Buat first experience
not bad lah. Jadi itu dulu, tapi sebelumnya ini berarti Queen atau King Elsa? Iya. Karena cowok tuh nggak cowok. Harusnya King. Oke. King Elsa. Oke. Cuma kebetulan kemarin dibikinkan wig. Oh, Dia pakai baju biru. Wow. Iya. Kayak gini nggak? Iya, begini baju biru. Wow. Saya juga baju Ana. Dato kan deskripsikan itu baju Ana memang dan waktu dulu tuh Dato culture-nya sekarang lomba-lomba di Makassar bagaimana. Cuman Yeah. dulu pas ku lomba setiap mau mulai storytelling itu ada openingnya. Dan itu openingnya tuh kayak bikin malu sekali weh. Gimana? Dance orang sebelumnya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kita Dance gila kayak memang cara aku mendeskripsikan kalau dance itu orang sebelumnya. Jadi kayak sebelum opening terus langsung deng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada perasaan nervous tak Dia juga pasti. waktu dance? Deh kalau bisa di situ banyak air putih dong. kita minum gitu semua. Iya. Karena saya kalau nervous kan minum air putih. Sebagai bentuk Dika, bentuk penenangan diri. Betul. Berarti harus kalau nervous kita ndak boleh panik. Nggak boleh. Don't be panic, just calm down. Betul. Dan menurutku juga harus kau prepare dengan hal-hal kayak begitu nah. Even terbiasa kok dengan panggung dan sebagainya, tapi better buat prepare plan B kayak kalau misalnya saya lupa skrip ini apa yang perlu saya siapkan. Oh iya betul. Tapi itu tergantung konteks dalam kegiatannya sih lah. Karena kemarin kebetulan cuma storytelling dengan tema yang terbuka aja seperti Disney. Jadi kayak improve-nya itu lebih aman. Oh iya boleh. Oke, kalau Nabila ada kah pengalamanmu kayak nervous jadi? Dulu sih kurang lebih sama aja kayak kamu Ora sih pernah storytelling gitu. Gak beda. Itu dulu. Kenapa kayak gelap sekali ini kah? Ada lampu kasih. Dengki weh. Gimana saklar gini kak? Ada lampu tapi tidak ada saklarnya. Sarah. Bisa. Jalan dulu. Tolong Iya, dulu. gampang ya? Yang mana aja itu lampunya? Oh, tidak ada saklarnya memang. Hama, itu warna hitam, Hama ini. Minta maaf Kipai. Ih pelan-pelan, kok colo. Apa bahasa Bugisnya lampu? Ya apa sebugusnya lampu? Betul. Ih, bugis palsu. Bugis palsu. Nah, ganti noh. Nah, syukur. Syukron. Terima kasih Sarah. Oke. Ih, sampai di mana kita tadi? Oh, Nabila. Iya. Ayo Nabila, sorry Nabila nak. Wait. Iya. Apa sih Nabila? Jadi dulu sih pernah ya storytelling waktu SMA. Kurang lebih sama aja kayak kamu Ora. Jangan ikut-ikutan. Iya. Memang ini. Cuman bedanya tuh kalau kamu Ora kan berdua, saya tuh sendiri. Seingatku waktu itu saya pernah jadi Cinderella. Makanya pakai baju biru kok. Iya. Oke. Tapi karena waktu itu kayak pertama kali tuh jadi kayak sempat Kak lupa skrip sebenarnya. Jadi kayak setengah aja jalan. Gitu. Tapi tuh Kak kadang tuh merasa Kak kayak saya tuh nggak bisa ngomong di depan banyak orang tuh karena introvert Kak. Kayak Saya juga. Saya juga ya. Minta maaf tapi saya juga. Saya juga weh. Apa lagi namanya itu? MBTI. Apa MBTI Kak? Kita apa? MBTI ku INTP. Aduh, Kau? INTJ. Saya ISFP. Aduh. Saya suka pakai feeling. Biasanya tuh kan Kak, kalau misal introvert, biasa kan dia diartikan sih kayak orang-orang yang pemalu, pendiam, kayak nggak bisa kayak ngobrol di depan banyak orang. Sedangkan ekstrovert itu kayak apa dia paling vokal nih lah. Yang gembira begitu di Terus orang. kita ini apa nih? Ini Makanya Kak. cian kakak. Apa lagi istilahnya itu? Amfibi. Bukan cuy. Bukan. Apa? Ambivert deh. Ambibi. Saya nggak tahu begitu-begituan soalnya tapi nggak amfibi kayaknya deh. Amfibi ada nggak sih? Dan sih dua alam. Kodok Ini cowok sama dua alam, ekstrovert dan introvert. Oh iya. Boleh. Jadi saya salah atau benar? Nanti di kolom di bawah. Iya. Silakan di Komentar. komen. Oke. Yalah, amfibi enggak tuh. Jadi kalau pandangannya memang orang-orang yang rata-rata saya dapat tuh memang kayak bilang ki introvert itu
diam-diam Jina bikin, nggak bisa berinteraksi. Sedangkan ekstrovert kayak kemana-mana semua banyak relasinya. Tapi ada lagi tuh yang dibilang namanya social anxiety. Pernah dengar Kak? Iya, pernah. Tapi menurutku tuh social anxiety itu lebih kayak ke disorder. Saya nggak pernah tinjau lebih lanjut bagaimana sebenarnya social anxiety itu works dan sebagainya. Tapi menurutku dia tuh kayak masuk ke golongan disorder karena penyakit yang tidak bisa diklaim bilang oh saya anxiety kah atau bagaimana, karena menurutku itu harus dengan takaran yang benar kalau memang dijustifikasi lewat psikolog begitu. Jadi kayak masalah social anxiety sebenarnya itu cuman karena entah itu kok gugup lah atau karena memang tidak kok kuasai medan itu, jadi kayak merasa kok kayak oh anxiety kak, dan nggak boleh itu apa sih namanya self diagnose. Iya, nggak boleh. Nah kan banyak sekarang orang tuh kayak di anxiety kau ya karena ada kegiatan ini dan gugup kak, padahal itu sebenarnya mungkin a part of kegugupanmu. Karena you're not getting used to that condition. Nggak terbiasa kok begitu di kondisi dan di medan itu. Jadi kau bilang, oh iya, saya anxiety. Padahal tuh nggak bisa dijustifikasi bahwa oh iya, kau anxiety. Jadi kayak kurang lebih sebenarnya rasa gugup yang berlebihan sampai orang-orang tuh kayak berpikir, kayaknya saya anxiety deh. Jadi kayak orang salah salah apa tadi kita bilang Kak? Salah. Orang rata-rata self diagnose. Karena kan terlalu banyak itu tersebar di media bilang, oh ini loh gejala kalau kamu anxiety, ini loh gejala atau awal mula kenapa kok anxiety dan sebagainya. Padahal itu tidak bisa digunakan. Mungkin itu bisa jadi trigger buat kau kayak, oh ada gejala seperti ini yang ku alami, jadi harus Kak pergi ke dokter untuk menjustifikasi hal itu, untuk klaim bahwa oh iya memang saya kena disorder itu. Kayak Kak, kalau misalnya baru sakit perut di kiri, kita cari di Google apa lagi? Sakit perut bagian kiri. Iya, pasti jawabannya kanker. Langsung kayak kanker kah ini kah? Astagfirullah, tidak boleh seperti itu. Mau kemana abang itu? Jauhnya muter. Oke. Siapa? Musafir. Oke. Astagfirullahaladzim. Tuh di mana kita ya? Nabi lagi. Iya, selalu sekali nih. Pulang ke deh. Oke. Jangan. Sendiri nanti. Jangan. Tapi kembali lagi ke yang kita bilang orang-orang itu tergantung dia merasa tidak nyaman di lokasi itu toh Kak. Ada juga tuh kayak mungkin yang kubaca orang introvert lebih banyak yang pintar dalam public speaking dibandingkan daripada extrovert. Ada itu kayak apa I've heard about that. Kayak bukan sebenarnya public speaking tuh berkorelasi dengan si kepribadian tak itu. Karena ada juga orang introvert yang mungkin kayak diam-diam tapi kayak dia hebat dalam Kenapa Zara? Iya, kenapa sih? Ambil tasku di. Oh iya. Lampu enggak mau sekalian diambil. Ambil juga. Sama-sama. Zara ini kayak siapa lagi namanya? Yanti. Yanti Indomie. Dari Indomie juga Kak. Dari Indomie nih Kak. Ini Cikodong. Deh. Astagfirullah. Gimana mungkin begitu? Sarah. Di mana tadi ini Sarah? Di mana Sarah? Ya, jadi tadi tuh kurang lebih kayak introvert sama extrovert itu bukan yang pengaruhi Kak public speaking. Iya sih, menurutku tidak, Ji. Why? Karena pernah Kak nonton juga podcast begitu yang one of narasumbernya itu dia kayak mentor untuk orang yang mau belajar tentang public speaking, dan ketika ditanya what's your MBTI dan dia bilang saya sebenarnya introvert loh, dan another one bilang juga iya saya introvert. Nggak bisa nggak kasih sampel sebenarnya siapa yang bagus misalnya public speakingnya dan sebagainya, karena saya juga kayak I learn by doing. Jadi kayak selama saya melakukan hal itu bakal ada di muscle memoriku dan percaya Kak begitu. Nah itu introvert
pernah Kak baca begitu jurnal dan penelitiannya orang yang bilang kalau korelasi antar keduanya itu lebih kayak orang-orang itu kayak jarang kita bilang oh saya introvert Kak, saya extrovert Kak, dan dia nggak bisa kuasai medannya. Lebih tepatnya kayak begitu sih. Kenapa banyak orang introvert yang akhirnya punya public speaking yang baik? Karena ada kekhawatiran begitu kan, identik yang introvert itu terlalu banyak cemasnya, terlalu banyak diamnya. Kecemasan yang dialami sama orang introvert itu doesn't mean dia anxiety itu pasti in different cases begitu. Mereka tuh takut dapat judgement dari orang lain. Pokoknya harus berusaha untuk mengamankan posisi dirinya begitu. Orang-orang introvert makanya dia tuh punya prepare yang lebih. Misal tuh saya mau ikut podcast begitu, pasti karena banyak gugupku, banyak dan sebagainya, pasti semalam itu belajar Kak, atau tadi belajar Kak tentang oh iya ternyata public speaking itu seperti ini factor dan yang bisa efek begitu tuh pasti kita pelajari karena kita takut kalau misalnya ada salah informasi yang kita sampaikan. Makanya kenapa banyak orang bilang kayak ya sebenarnya tidak impact ke situ MBTI itu tuh doesn't impact your public speaking kemampuan public speakingmu gitu. Tapi depends on your ability buat understand your MBTI, your kepribadianmu begitu. Personality gitu. Iya. Betul sih. Jadi kayak bukan masalah oh kamu extrovert berarti kamu bisa menjalankan public speaking itu dengan baik. No, kayak kalau dia tidak prepare dengan baik, karena kebanyakan orang-orang extrovert itu malah karena dia percaya dengan dirinya itu kayak overconfident. Dia nggak pikir kalau there's a lot of aspect yang bakalan mempengaruhi dia selama dia berbicara begitu ya. Makanya pasti dia lebih well prepare kurasa orang-orang yang introvert karena mereka banyak keraguan di dalam dirinya yang dia pelajari akhirnya sampai dia bikin satu structure untuk apa yang akan dia bilang, apa yang akan dia bicarakan dengan teman-temannya. Itu pasti tuh lebih terstruktur gitu. Agak relate kan sih sebagai introvert karena kayak kadang kayak lebih kayak ke takut Kak nanti awkward begitu deh Kak. Karena kan kayak tapi sebenarnya kalau introvert extrovert itu lebih ke ini juga nggak sih kayak bagaimana kita menghabiskan energi kita terhadap orang-orang. Mungkin dari sih sebenarnya korelasinya mau saya introvert, saya extrovert, saya nggak bisa public speaking. Bukan itu sebagai hambatan dalam kita berpublic speaking. Karena kayak istilahnya? Iya sih. Kalau saya pasti ada misal dalam satu hari dari pagi jam 8 ke lab, habis itu pulang ke rumah pasti ada capek walaupun dibilang saya introvert dan sebagainya based on MBTI introvert, tapi pas di lab terlalu banyak energi yang kubuang dan dibilang enggak kamu extrovert, tapi harus ketahui bahwa saya menghabiskan malamku itu untuk beristirahat begitu. Iya betul. Karena kayak habis gak sih kayak pulang dari sini tuh kita aduh capek kok. betul kayak bersosialisasi dengan banyak orang harus disamakan energi. Kadang orang tuh kayak bilang kok extrovert kok padahal kayak kayaknya tuh based on people juga sih. Ya karena kita udah charge dirinya kita malam hari jadi kayak bisa ngomong kayak begini. Iya, ini settingan semuanya. Iya settingan semuanya. Settingan. Aduh. Astaga, karena kayak udah tau mungkin kayaknya tuh habis podcast ini nggak muka memunculkan diriku 3 hari. Waduh, tidak muka bisa. recharge begini, aduh capek Tidak Kak. bisa. Kalau recharge begitu gitu. Kayak aduh capek. Tapi tidak bisa. Dan recharge-nya orang tuh beda-beda juga. Iya betul. Lalu kita bagaimana Kak? Nervous kayaknya ini. Nervous dari tadi. Iya minum. Kalau saya kalau masalah recharge energy karena suka Kak nonton, lebih ke nonton, tapi nontonnya tuh bukan nonton film yang baru tapi rewatch. Jadi kayak I already know endingnya film itu bagaimana dan saya tidak perlu untuk berpikir kayak
ini kenapa, teorinya apa, lebih research ke situ. Dan kadang juga aku habiskan waktuku dengan membaca. Tapi membacanya bukan membaca misalnya Atomic Habits, bukan Ji, atau baca Sapiens, enggak Ji, atau tiba-tiba saya pengen istirahat terus saya buka filosofi teras, tidak Je. Waduh, agak berat sih itu. Iya. Agak berat. Saya tuh kayak lebih bacanya, kalian tahu laut bercerita, atau pulang, terus namaku alam, kayak yang begituan, atau kadang baca KAU yang lebih ringan sih. Karena ya walaupun endingnya AU-nya pasti mungkin sad dan sebagainya, tapi enggak apa-apa. Itu a part of me yang bikin Kak ya full lagi energiku dan siapkan untuk menjalani hari esok. Asik. Keren memang kamu Ran. Bukan mahasistenmu lagi tahun depan, tahun ini bukan mahasistenmu lagi, jadi jangan menjilat. Sedih. Spill Kak, siapa sih? Saya jilat tenggung. Makan Kia Kak, sama tuh lapar gitu kan deh, capek Ki. Nggak bisa Indomie Kak? Wah, Ganti. Indomie. Ganti. Nggak bilang ya? Iya Kak. Yanti, Ganti. ini deh. Ganti. Makan Ki. Aduh, begini terus sih cemilannya nanti. Mau Ki apa ya Kak? Sebentar kita mau Yang request. request apa Kak? Indomie rendang loh. Itu saya juga mau. Minum susu lah. Susu apa? Susu apa? Pesan Susu vanilla. susu murni yang di jalan. Boleh. Mui. Oh, Udah di endorse ya? oh, sorry. Sorry. Kita nggak di endorse. Tapi kembali kita dulu lagi ke apa? Dalam menghabiskan energi. Jadi kalau kayak kembali mikir lagi, siap mikir lagi. Jadi kayak bukan sih, memang berkaitan dengan yang namanya kesalahan dalam public speaking, dia itu kepribadian. Menurutku tuh tidak Jina. Karena kalau well prepare kok, insya Allah terjalankan Jin. Dan banyak faktor lain begitu ya. Kayak Bisa tolong lain kali jangan biskuit tuh susah dikunyah. Kayak ASMR. Jadi kalau Ada berkalinya Kak. Ya maaf kan dari kipas. iya, Dari kipas. Yanti. Oke, kembali lagi ke public speaking. Kira-kira kalau dari Kak Maura, sebenarnya selain well prepare, apalagi Kak sebenarnya yang kayak I think itu hal penting kalau memang mau menguasai yang namanya public speaking. Kalau saya, public speaking kan itu berbicara tentang kayak gimana kita sebagai pembicara, audiens itu tangkap dan mendengar apa yang kita bilang. Mungkin sekarang nggak bisa Kak bilang kalau punya Kak public speaking yang baik, karena mungkin saya bisa berbicara dengan baik tapi audiensku mungkin nggak tangkap begitu. Tapi salah satu faktor yang paling penting dalam public speaking, pernah Kak baca, lagi-lagi suka Kak baca kayak hasil penelitiannya orang, dan itu orang bilang kalau 93% dari keberhasilan public speakingnya orang itu datang dari kepercayaan dirinya. Iya, 93% sebanyak itu. Jadi kayak kalau kau nggak punya self confidence dalam dirimu dan you trying to duduk public speaking, mau kau punya public speaking yang baik begitu toh, itu agak susah karena kayak kalau nggak percaya kau sama dirimu sendiri dulu, sedangkan yang kontrol dirimu itu ya kau sendiri, itu pasti bakalan susah gitu. Tapi bagaimana Kakak sebenarnya, karena nggak tahu mungkin dibilang ke pick me, tapi kayak saya tuh agak pemalu Kak sebenarnya bagi di tempat baru. Dan bagaimana caranya sebenarnya tuh kayak apa ya bahasanya, meningkatkan lagi confidence-ku, karena kayak sebenarnya saya tuh pemalu Kak, apalagi kalau kayak tempat baru begitu tuh pasti kayak diam-diam ya dulu, apalagi kalau kayak saya apa di istilahnya jago kandang Kakak. Saya juga.
harus biar aku temani kayak ini harus temani biar kayak berani kak begitu biar kayak ada kepercayaan diriku. Kalau dari kita kira-kira ada enggak sih kayak Gimana? Nora? kayak bagaimana caranya menumbuhkan lah Rasa percaya diri. kita harus menanam biar dia tumbuh. Sebenarnya tuh kalau saya untuk meningkatkan kepercayaan diriku di depan orang lain misalnya yang bukan kandangku, itu tuh harus kak dulu cari misalnya memang ini tempat untuk apa. Orang-orang yang datang itu punya pengetahuan sampai mana supaya kayak bisa catch up begitu ya. Oh, misalnya tuh kita mau datang ke sebuah seminar tentang edukasi yang bahas tentang penelitian dan sebagainya, edukasi lah, yang promosi tentang edukasi, dan datang kok dengan sendiri karena takut kok ada terjadi sesuatu dengan kecemasanmu yang lain, itu harusnya pelajari dulu medannya seperti apa. Karena kamu bakalan bergerak di edukasi, memang dirimu ke sana itu tujuannya apa? Apa bekalmu ke sana? Nggak boleh kau datang kosong, karena kalau datang kosong pasti diam kok. Nggak bisa kau berbicara dengan orang lain karena nggak relate kok. Atau misalnya kayak terlalu, kau merasa bahwa terlalu tinggi bahasanya ini orang. Padahal ya itu memang tempatnya mereka. Jadi kayak menurutku tuh kalau mau kok nyaman di dalam satu tempat, harus kau dulu kenali itu tempat seperti apa. Jadi kayak bisa kok research dulu di awal bilang, oh orang-orang yang di sini tuh dia sukanya kayak begini. Jadi kok learn tentang itu. Mungkin kau nggak bakalan suka di awal, tapi itu tuh a part of your usaha biar dekat begitu. Kalau misalnya memang kau sudah lakukan usaha itu, melakukan pendekatan ke situasi dan medan itu dan ternyata tidak cocok, mungkin bisa kau pilih yang lain yang lebih cocok begitu. Berarti kayak kembali lagi sebenarnya ke well prepare-nya orang-orang begitu, persiapannya orang-orang dalam melakukan sebuah public speaking itu kayak harus memang research dulu tempatnya bagaimana dan kayak biar kayak kita lebih istilah lebih pede, pasti kan lebih pede kita karena kayak ada ku tahu ini gitu. Jadi kayak bakal lebih saya mau ini nanti deh karena pernah dengar begini. Iya. Kayak kemarin tuh aku bahas podcast sebelumnya yang feminis. Nggak begitu mengkaji tentang feminis, nggak begitu membaca tentang feminis, sedangkan feminis itu kayak isu yang paling awam nih, kayak everybody knows about feminism gitu. Tapi karena saya tidak mengkaji lebih dalam, itu tuh susah untuk saya untuk nyaman di kondisi itu. Mungkin terlihatnya kayak iya nyaman karena di sisi lain tuh yang diajak bicara ya kita sih. Tapi kalau keluar itu kayak I have a little bit nervous. Ya betul ya. Kayak ini buktinya sekarang juga tuh sudah kak dulu lakukan research sebelumnya kita bertemu kak, karena kayak maksudnya mau datang kosong juga begini kayak apa yang mau saya sampaikan juga begitu tuh. Jadi kayak memang itu persiapan penting sekali dalam yang namanya public speaking. Iya. Masih banyak faktor lainnya begitu. Misal kayak kan kepercayaan dirimu. Jam terbang begitu, apa sih bahasanya, kayak harus memang terbiasa dengan kondisi itu. Yang tadi ku bilang tuh kalau saya tuh learning by doing. Sangat mempercayakan bahwa pengetahuanku itu kuambil kayak secara empirik begitu ya. Yang kuambil memang yang kulihat dari pengalamanku, di samping banyak teori-teori ataupun yang lain ku pelajari, tetap kak percaya bahwa harus saya memang lakukan untuk tahu, oh segini loh yang harus ku dapat, segini loh yang harus ku keluarkan energiku dan sebagainya. Sama oh ya kan kita bicara tentang public speaking. Kalau speaking itu tentang kata-kata yang keluar dalam diri kita, pengetahuan yang kita tahu. Jadi salah satu faktor utamanya itu kayak pembendaharaan katamu. Oh ya. Kalimat yang kita pilih untuk mau dikeluarkan gitu nih. Kayak misalnya mau kamu berbicara di satu tempat yang dialog akademik yang memang pesawat. Hormat gerak. Tegap gerak. Karena tuh kak kalau pesawat lewat biasanya kayak berharap tau. Dulu kan. Ya Allah. Ya Allah tutup. Bisa nggak tutup saya kan? Semoga banyak uang dan buat OP2. Oh iya nih, astagfirullah. Mana kodong itu yang galdan kodong? Mana kodong? Habis tuh tadi galdan. Oh iya kan. Alhamdulillah. Sudah Mi. Berapa miliar Mi uang? Waduh, nggak boleh disebut. Ada pastor ya di sana. Mana?
Oh ada kosternya, oh Iya, takut ada, ya. Galak kosternya. Tidak baik sekali gitu kakak. Hormat gerak. Oke, gimana pun kita sebelum di mana kita di Ya faktor kalau saya tuh bahas faktor itu sih pembenaran kata, misalnya kepercayaan diri, kayak jam terbang juga harus yang percaya diri dulu sama dirimu, coba catat kesalahanmu, evaluasi. Dan biasa tuh orang terlalu banyak kekhawatirannya begitu ya, belum tidak lakukan terlalu banyak nih kayak bilang nggak bisa kan. what if Iya. saya sembarang aku bilang, jadi kayak nggak berani kayak begitu show up. Iya, kayak sadar kondisi selama ini kita bicara itu tidak pernah ada bahasa kotor keluar. Alhamdulillah. Coba tidak ada kamera dari tadi. Tadi keluar semua ini kakak. Atau udah 3 alhamdulillah. Itu tuh salah satu bagian. Oh, kita tahu konteksnya, kita sekarang itu sedang melakukan sesuatu yang pengen mengedukasi orang tentang public speaking. So, nggak boleh keluarkan kata-kata itu. Iya. Padahal itu yang tadi diantisipasi loh. Betul. Jangan disampaikan. Jangan sampai ada keluar kata-kata kasar karena kita bertiga, tolong ditit. Tapi sejauh ini saya nggak pernah merasa ada kayak nggak ada gitu. Betul. Alhamdulillah. Tolong nanti yang edit ini perhatikan dulu apa dibilang nih. Tapi kalau dalam ruang lingkup di sini Kak, di KMDTPUH, adakah kayak experience tak kayak mungkin bad experience kayak salah pilih kata Ki Kak atau apa, atau kayak well prepare Ki jadi sampai akhirnya tuh kayak ini Ki, atau kayak seberapa penting kah sebenarnya kita berpublic speaking apalagi di lingkungan himpunan lembaga gitu. Poin utamanya lembaga kan pasti tingkatkan kemampuan dirinya kita toh. Dan di sini ruang tak untuk berbicara dengan baik. Nah maksudku setelah kita bahas tentang public speaking ini, mungkin banyak nih orang aware. Jadi kayak next podcast selanjutnya tuh mungkin bisa diundang teman-teman di Himatepa untuk coba lakukan di sini, lakukan percobaan pertamamu, first experience-mu berbicara di depan umum walaupun secara masih by sosial media, belum di depan halayak umum tuh setidaknya sudah berani mau untuk berbicara apa yang ada di kepalamu. Jadi menurutku teman-teman dalam berorganisasi itu penting sekali untuk belajar tentang public speaking karena kalian nanti mau nggak mau pasti bakalan terjun ke sesuatu yang berhubungan dengan sosial dan sebagainya. Kalian harus berinteraksi dengan masyarakat. Even nanti kalian bakalan kerja di some industry, tapi di industri itu kalian pasti tetap namanya juga manusia ya. Kita bersosialisasi, kita makhluk sosial yang banyak interaksi di dalamnya. Itu one of miniatur kecil lah. Berorganisasi itu kayak nah kayak begini dumba atau jangan sampai ada salah aku bilang. Minum kayak lagi ya? Minum lagi Kak kalau nervous. Ya, misalnya tuh kayak dalam berorganisasi harus memang kalian belajar tentang bagaimana caranya berbicara dengan baik di depan umum karena pasti bakalan dipakai ke depannya. Dari tahun-tahun kemarin pun kalau dengar kata tentang masalah public speaking itu masalahnya orang-orang pintar. Mau Kak highlight kalau being smart itu doesn't mean kau punya ability yang bagus untuk berbicara karena biasanya orang yang pintar malahan kayak karena menutup dirinya atau percaya dan pintar Kak dia tidak bagus ketika public speaking gitu. Dan nggak harus semua orang pintar pasti bisa public speaking gitu, nggak kayak begitu. Dan di KMD itu pasti sangat-sangat berguna karena misalnya kita ada departemen-departemen kayak kajian yang anak kastra, terus anak hal yang pergi mencari isu di luar, berkenalan dengan lembaga-lembaga lain, itu pasti mereka butuh yang namanya public speaking. Ya, apalagi nanti dia deliver ke kita kan, deliver ke anak-anak di himpunan. Jadi pasti sangat penting itu public speaking buat kita. Di dunia kerja pun mungkin pasti mungkin belum Kak ada di posisi itu, tapi percaya Kak bahwa skill paling utama dalam mencari pekerjaan itu adalah public speaking. Your IPK tuh kayak nggak sepenting itu Ji. Hanya angka. Percuma angka tapi kalau soft skill nggak ada. Jadi kadang-kadang public speaking itu tuh paling basicnya kayak semua orang harus tahu begitu. Semua orang harus
bisa kuasai yang namanya public speaking karena sepenting itu, karena jangan sampai kita ngomong sembarang yang orang tangkap karena apa yang kita sampaikan itu gitu. Kayak apa misalkan misalnya ini atasanku siap hormat gerak, kayak ada dia sampaikan Kak, baru saya harus sampaikan ke misalkan orang ke kita misalkan, dan jangan sampai karena kurang persiapanku atau kayak tidak menguasai kayak yang namanya public speaking sampai akhirnya tuh kayak apa kayak apa misalnya kayak nggak tahu begini. Nah di public speaking itu tuh ya pasti banyak gangguan begitu guys. Iya. terdistract Iya terdistract. Wah 5 menit lagi gitu ya. Ya intinya tuh jangan sampai karena kita kurang persiapan jadi kayak nggak menguasai public speaking. Beda nih apa yang disampaikan harusnya tiba-tiba karena saya jadi beki ke Kak Maura begitu ya. Dan itu tadi aku bilang tuh orang-orang pintar itu biasa karena kosakatanya yang terlalu tinggi. Oh ya, kunci utama public speaking tuh harus kau paham bahasaku apa dan orang paham bahasaku itu kayak gimana. Ya jangan kau bilang kayak karena kau adalah pematerinya, kau adalah speakernya, jadi harus kau terlihat lebih daripada mereka. Tidak. Kalau mau bagus ya harus balance. Gitu. Kayak harus pakai memang bahasa yang universal, bahasa yang universal. Iya. Sebenarnya saya sampai sekarang agak susah untuk menghilangkan kayak kadang di mix bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tuh. It's okay. Yeah. It's okay. It's okay. No problem. English is our second language. Yeah, it's even okay. it's not our mother language. It's okay. Jadi Mana minta itu yang 5 menit lagi 5 menit. mana itu? Maju. Iya ada tahu coki-cokinya. Ih, kameramen dia ada coki-cokinya. Wow. Bisa tolong di-shoot juga itu coki-coki kan? Tapi kayak beli sendiri deh. Saya beli sendiri itu joki-joki kan. Astagfirullah. Berarti terlepas dari itu semua kayak kepribadian, kayak misalkan saya introvert, saya extrovert, tidak ada korelasinya. Maksudnya tidak begitu berkorelasi dengan yang namanya public speaking, karena memang yang paling penting dalam public speaking itu persiapan, pemilihan kata, kepercayaan diri. Ya. Kayaknya mau hujan ini. Kayaknya selesai juga rapat di apartemen kayaknya nih. Berapa kita mau pulang Kak? Kamu hujan? Lah bu, antar kau pulang. Jadi mau kita pulang ini Kak? Bisa. Salim gitu Pak. Kan tadi kita sudah salim pembukaan, sekarang salam penutup. Assalamualaikum. Sudah jiko simpulkan kah? Ih, kan begini Marco Oh keluar Pak Om usir. Ya Pak Kak. Jadi teman-teman keluar kesimpulan dulu mau pulang. Weh makasih layarnya Yanti. Itu nggak bagus itu. Iya tapi Assalamualaikum. Misalnya, maaf di sambil tisuku. Iya ambil juga ini Kak. Kayaknya bagus kalau kita ambil juga ini Kak, karena nanti Rehan yang makan ini kalau nggak dihabisi sekali. Coki-coki udah tahu. Dia gabung sama coki-coki Kak. Dia mix. Enak itu Kak. Iya hati-hati Kak, terima kasih. Jadi apa kesimpulannya Nabila? Jadi tadi tuh bincang-bincang sama Kamora tuh. Jadi intinya tuh kok cuman harus pede, kok harus banyak latihan dan kebiasaanmu sih sebenarnya. Jadi tuh introvert extrovert itu. Jadi kok terlalu tidak berkorelasi. Jadi tidak terlalu bukan sebagai sebuah hambatan, misalkan saya introvert tidak bisa ke public speaking. Kenapa kok grogi itu bukan maksudnya itu grogi. Karena ada juga beberapa mungkin teman-teman ekstrovert yang teman-teman introvert yang ya jago apa tes koin. Itu latihannya dulu. Ya harus well prepare. Yang kedua PD-nya. Ya harus menumbuhkan kepercayaan diri dengan tesku lagi nih Cak. Kok lupa tuh? Ikut tesku ini tidak lupa ya. Yang kedua percaya diri dan kebiasaannya terbiasa begitu ikut. Iya ada lagi pemilihan kata. Oh iya pemilihan kata. It's so important kalau important things. Terus Nah, kalau dia terus kirain. apa lagi? Itu pemilihan intinya itu poin-poin penting
dalam berkomunikasi dan berpublic speaking. Jadi it's not about extrovert introvert, itu nggak gitu. Semua orang bisa berpublic speaking. Jadi Oke. Assalamualaikum. Sudah deh, mau ambil coki-coki. Ambil kan jadul nih. Males. Gitu deh, malas. Udah. Sepatu kau. Halo guys, jangan lupa saksikan Podcast Bawah Atap Gazebo Gazebo Season 2 hanya di Spotify dan juga YouTube. Jangan lupa buat nonton season 1 juga.